Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat kita semuanya. Berkat Tuhan yang selalu memberkati kita dimanapun kita berada. Yang terhormat dosen saya Pak Sutoro Eko yang mengampu mata kuliah teori pemerintahan. Perkenalkan, nama saya Krisnanda Sinaga, nomor mahasiswa 22520093. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih buat Pak Sutoro Eko yang sudah memberikan pembelajaran teori pemerintahan yang saat ini sedang saya bawakan. Dan kini menjadi UTS buat pembelajaran teori pemerintahan. Jadi materi yang saya bawakan dalam video ini yaitu pemerintah sebagai ide. Dan pertama-tama saya akan menjelaskan dengan pemerintah terlebih dahulu. Saya mempelajari dari Pak Sutoro Eko bahwa pemerintah itu bukanlah hanya sibuk dengan perkantoran. Ilmu pemerintahan itu bukanlah yang memproduksi orang-orang yang bekerja di pemerintahan yang sibuk dengan dirinya sendiri dalam kantor atau organisasi. Dulu saya kepikiran bahwa bila kita berbicara tentang pemerintahan, pasti dia pasti akan sibuk dengan orang-orang yang di depan layar atau di depan laptop, komputer seperti itu dengan tugasnya masing-masing. Dan dulu juga saya berpikir bahwa pemerintahan itu berbicara hanya tentang perkantoran, hanya di kantor saja, mengerjakan tugas-tugas, mengerjakan berkas, dan mengerjakan yang berkaitan dengan pemerintahan. Dulu saya berpikir begitu, tapi ternyata tanggapan saya itu salah. Saya belajar dari Pak Sutoro Eko bahwa pemerintahan itu bukanlah hanya berbicara tentang perkantoran maupun tentang dirinya sendiri dalam kantor atau organisasi. Bila kita berbicara tentang pemerintahan secara luas, jangan hanya sibuk dengan lembaga-lembaga negara saja. Jadi bila kita berbicara pemerintahan itu secara luas, kita jangan hanya sibuk dengan lembaga-lembaga yang ada di negara itu, tetapi pemerintahan harus mendapatkan kehidupan yang baik di negaranya, ya. Seperti contoh, masyarakatnya mendapatkan kehidupan yang baik, masyarakatnya diperhatikan, masyarakatnya diberi hak-hak yang sewajarnya yang masyarakat dapat. Itulah baru bisa disebut dengan pemerintahan. Apabila berbicara mengenai ide, yaitu tentang hakikat mengapa pemerintahan itu bisa lahir. Ada buku oleh profesor yang judulnya Filsafat Ilmu Pemerintahan. Menurut beliau, intinya dari ilmu pemerintahan itu menjabarkan ada beragam pemahaman kita tentang ide pemerintahan, dan setiap gagasan ada titik realinya, baik dari sisi praktek maupun kita menyampaikan kritik. Jadi filsafat ini berbicara ada dua realitanya dari ilmu pemerintahan, yaitu ada sisi dari praktek, yaitu di ilmu pemerintahan itu ada praktek, dan
ada juga kritik. Mungkin semuanya kita sudah tahu apa itu dengan praktek dan apa itu dengan kritik. Ada juga seorang filsuf yaitu Aristoteles, karena dari dia kita tahu bahwa pemerintahan itu ekspresi dari asosiasi manusia, perkumpulan manusia yang sangat berpengaruh dari aliran pergaulan hidup bersama. Jadi dari tanggapan filsuf Aristoteles ini kita bisa berpikir bahwa dari sekumpulan orang, sekumpulan manusia yang berpengaruh, yang sangat berpengaruh dalam pergaulan hidup bersama. Jadi orang yang berkumpul itu berpengaruh dengan kehidupan yang bersama. Makanya pemerintahan itu bisa terjadi. Karena ada sekumpulan manusia, maka pergaulan hidup bersama itu bisa terjadi. Banyak orang yang bertanya apakah pemerintahan sebagai pergaulan hidup bersama itu masih relevan baik dalam ilmu maupun dalam praktek. Ya, jawabnya ya, karena pemerintahan hadir karena orang berkumpul, berasosiasi, membangun kolektivitas, kehendak bersama, melahirkan konstitusi, cita-cita, dan pemerintah digunakan sebagai untuk kepentingan orang banyak. Jadi sebagai pergaulan hidup bersama itu masih relevan, masih dipraktikkan, masih ada sampai saat ini, yaitu pemerintahan itu hadir karena perkumpulan berasosiasi membangun kolektivitas kehendak bersama. Bila belajar dan bicara tentang pemerintahan itu sebagai kebajikan manusia, kepentingan manusia, ada filsuf yang bernama Edmund Burke. Dalam pergaulan pemikiran politik disebut sebagai tokoh konservatif. Mengapa bisa disebut konservatif? Karena dia ingin membatasi kebebasan. Kalau yang lain berbicara membatasi kekuasaan, Burke berbicara kebebasan harus dibatasi agar dapat dimiliki nilai yang disebut konservatif. Jadi semua juga harus ada batasannya, ada batasannya semuanya. Kita tidak boleh sesuka hati kita, semuanya itu ada batasannya masing-masing. Montesquieu berbicara tentang pembatasan kekuasaan, pemisahan kekuasaan. Jadi artinya kebajikan pemerintahan pasti akan mengandung dua sisi, akan mengandung kekuasaan dan sisi lainnya juga. Mengandung kebebasan, kebijaksanaan, mengutamakan manfaat dan kepentingan. Kebijakan itu sering benar, tetapi baik sering menyimpang dari aturan, tapi baik untuk orang banyak. Kadang juga sering banyak kebajikan yang bersimpang, yang lari dari jalur, tetapi baik juga untuk orang banyak. Pemerintahan ini harus kita maknai bukan hanya semata-mata sosok pemerintah maupun praktek pemerintahan, tapi harus sebagai konsep, ide, terutama konsep government. Government dalam artinya pemerintahan, dan pemerintahan sebagai konsep dan idenya. Jadi government ini
sebagai bentuk pembebasan dan kebebasan. Jadi, terima kasih. Ini adalah observasi dari saya, yaitu pemerintah sebagai ide. Apabila ada kata yang salah dan kata yang tidak memuaskan buat saudara-saudara sekalian, saya minta maaf. Saya memahami atas pembelajaran ini sebagai UTS saya. Sekian, terima kasih. Bila ada yang salah, mohon maaf.